Assalamualaikum. Bapak Ibu guru, hati-hati ya. Telat isi SKP di ruang GTK bisa bikin akun terkunci. Ini adalah alur pengelolaan kinerja guru di ruang GTK tahun 2026. Targetnya jelas ya Bapak Ibu ya, 100% guru harus mengajukan dan disetujui SKP sebelum 31 Januari 2026. Untuk minggu pertama, 1 Januari sampai 7 Januari 2026. Ini merupakan fase pembersihan data ya Bapak Ibu. Nah, yang berperan di sini adalah operator sekolah dan kepala sekolah. Kegiatan yang dilakukan yang pertama itu cek residu data Dapodik. Di sini operator melakukan pengecekan dan membersihkan data yang masih error di sistem. Kemudian verifikasi data UNOR swasta. Di sini memastikan bahwa guru swasta itu benar-benar terhubung ke sekolah swasta yang benar di sistem Dapodik ataupun di ruang GTK. Nah, selanjutnya update TMT P3K baru. Di sini memperbaharui tanggal mulai resmi guru P3K yang bekerja di sistem Dapodik dan di ruang GTK. Nah, Bapak Ibu, di tahap ini guru belum mengisi SKP, tetapi wajib memastikan data pribadinya sudah benar. Karena kalau data masih salah, SKP bisa bermasalah di tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya pada minggu kedua itu dimulai tanggal 8 sampai 21 Januari 2026. Ini merupakan fase pengajuan SKP. Jadi yang berperan di sini adalah kita sebagai guru. Nah, kegiatannya apa yang akan kita lakukan? Langkah pertama yaitu kita login ke ruang GTK, kemudian kita pilih indikator rapor. Maksudnya apa Bapak Ibu indikator rapor? Indikator rapor adalah aspek penilaian kinerja guru yang akan dinilai 1 tahun ke depan. Jadi saat memilih indikator rapor, Bapak Ibu guru menentukan dulu kegiatan dan tanggung jawab apa yang akan menjadi bahan penilaian kinerja Bapak Ibu. Nah, kalau semua sudah lengkap, baru kita klik tombol ajukan. Jadi, guru secara resmi mengirimkan SKP yang sudah disusun ke atasan penilai atau kepala sekolah untuk direview. Setelah tombol ajukan diklik, maka Bapak Ibu yang perlu kita ingat adalah SKP tidak lagi dalam bentuk draft ya. Jadi di tahap ini kepala sekolah belum menyetujui. Jadi di sini guru hanya sampai klik ajukan. Nah, lanjut pada minggu ketiga dan keempat, yaitu pada tanggal 22 Januari sampai 31 Januari 2026, ini merupakan fase persetujuan dan kunci. Jadi yang berperan utama di sini adalah kepala sekolah atau atasan penilai. Kegiatan yang dilakukan apa? Yang pertama, kepala sekolah mereview SKP guru satu persatu. Nah, maksudnya di sini kepala sekolah itu menilai isi SKP yang sudah kita ajukan. Nah, saat mereview SKP guru, kepala sekolah itu biasanya itu mengecek kesesuaian SKP dengan tugas mengajar, kemudian kecocokan dengan indikator yang dipilih, target apa yang bisa dinilai, kemudian apakah ada kegiatan yang di luar kewenangan guru. Jadi tujuannya itu untuk bukannya untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan bahwa SKP itu layak untuk dinilai. Siapa yang mereview? Yang mereview adalah kepala sekolah atau atasan penilai. Jadi bukan operator atau dewan guru, ya. Nah, setelah disetujui oleh kepala sekolah, maka secara resmi kepala sekolah menerima dan mengesahkan SKP guru yang sudah direview. Nah, langkah selanjutnya yaitu sweeping akhir, memastikan semua guru sudah disetujui. Karena setelah disetujui, SKP ini resmi berlaku untuk tahun berjalan. Dan SKP secara resmi juga terkunci dan tidak bisa diedit lagi. Jika sampai 31 Januari belum disetujui, maka sistem bisa mengunci akun Bapak Ibu ya, dan nilai kinerja di tahun 2026 ini tidak akan bisa terbaca.
Jadi ingat ya Bapak Ibu, data dibereskan terlebih dahulu, kemudian ajukan kepada pimpinan dan pimpinan menyetujui. Simpel kan? Simpan video ini, bagikan ke grup sekolah dan saling mengingatkan. Fokus, pelan, paham. Assalamualaikum.